Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini 10 menit bersama Tuhan. Pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai arti pohon ara. Dalam Alkitab memang ada banyak sekali pohon-pohon yang sering disebut. Misalnya pohon anggur, pohon tarbatin, pohon zaitun, dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga ketahui bahwa setiap kata atau lambang atau semua jenis benda, baik itu hidup maupun mati, yang ditulis dalam Alkitab itu mempunyai arti atau makna secara alkitabiah. Hari ini kita akan belajar mengenai makna dari pohon ara. Pohon ara ditulis dalam bahasa Ibraninya itu shikma, dari kata shikhu, yang berarti tempat pemulihan atau tempat rehabilitasi. Jadi dengan mengetahui asal kata tersebut, maka itu akan membuat suatu penafsiran menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Ada beberapa contoh dan saya akan mengambil 2 contoh di mana penggunaan daun ataupun pohon ara. Yang pertama yaitu dipakai oleh Adam dan Hawa. Kita lihat di kitab Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mengapa Alkitab memakai daun ara untuk dipakai oleh Adam dan Hawa untuk membuat cawat? Mengapa tidak memakai daun lainnya? Tentu ada maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sesungguhnya upah mereka adalah maut atau mati. Karena dikatakan dalam Alkitab, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun Tuhan tidak menghukum mereka berdua dengan kematian, karena kalau itu terjadi maka sia-sialah penciptaan manusia. Tetapi Tuhan ingin mereka menuju suatu proses rehabilitasi. Maka setiap dosa itu harus ditebus, yaitu melalui darah. Kalau darah Adam dan Hawa adalah tidak mungkin, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau mereka berdua dibinasakan, maka berarti sia-sia penciptaan manusia di dunia ini. Namun di pihak lain firman-Nya harus digenapi. Untuk itulah maka Tuhan menyembelih hewan lain untuk menebus dosa Adam dan Hawa. Dan Tuhan Allah memberikan mereka kulit binatang untuk menggantikan cawat dari ara. Dan memang kita lihat akhirnya mereka dipulihkan. Bahkan mereka diberi keturunan yang banyak. Jadi kita lihat bahwa pemulihan bukan berarti kita langsung dibebaskan dari segala dosa kita. Tetapi kita diberi pengampunan untuk meneruskan kehidupan kita. Namun hukuman atas dosa kita itu tetap harus kita pikul. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita berdosa, maka hukumannya harus kita jalankan, yaitu kita harus masuk ke dalam pencobaan atau pergumulan. Sedangkan pengampunannya, kita tetap diberi kesempatan untuk hidup dan menerima berbagai berkat yang telah Tuhan sediakan. Dan untuk itu maka kita sekarang lebih mengerti tentang apa yang tertulis di dalam Bilangan 20 ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Kalimat tanpa pohon ara tidak hanya diartikan secara harfiah saja, yaitu untuk diambil buahnya atau tempat perlindungan terhadap panas teriknya matahari. Tetapi secara alkitabiah bahwa bangsa Israel meminta supaya Tuhan mau memberikan pengampunan atau rehabilitasi terhadap perilaku mereka yang selama ini selalu bersungut-sungut, supaya mereka semua jangan mati di gurun. Yang kedua yaitu dipakai untuk Nathanael. Yohanes 1 ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi ketika Nathanael duduk di bawah pohon ara, ia mempunyai arti alkitabiah.
bukan hanya duduk menikmati angin yang berhembus sepoi-sepoi atau menutupi panas teriknya matahari. Nathanael yang sebelumnya tidak percaya bahwa ada sesuatu hal yang baik yang akan datang dari kota Nazaret. Namun ketika perjumpaan dengan Yesus dan di bawah pohon ara, Nathanael menjadi orang yang sangat beriman. Hingga dia mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dan sebaliknya, Yesus juga memuji iman percaya Nathanael dengan mengatakan ia seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah masuk ke dalam ruang rehabilitasi, yaitu di dalam firman-Nya, apakah kehidupan kita berubah seperti contoh kedua tersebut di atas? Atau sebaliknya kehidupan kita masih seperti yang dulu? Kita tidak merasakan efek dari tempat rehabilitasi tersebut. Kita masih hidup dengan gaya kehidupan yang lama, bahkan lebih kedagingan. Karena sekarang segala sesuatu dapat dipamerkan melalui media sosial. Datang ke gereja atau kita beribadah hanya untuk supaya kelihatan orang menjadi lebih rohani. Atau kita beribadah atau membaca firman Tuhan supaya kita kelihatan lebih taat pada Tuhan, dan seterusnya. Atau sebaliknya, kita benar-benar sudah menjadi orang yang baru, yang meninggalkan gaya kehidupan kita yang lama. Kita lebih mencintai Tuhan, artinya kita mau taat pada segala firman-Nya. Kita menjadi lebih sabar, lebih mengasihi sesama, pada keluarga, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, dan seterusnya. Sehingga buah-buah roh makin nampak dalam kehidupan kita. Itulah yang seharusnya yang terjadi setelah kita direhabilitasi. Memasuki masa rehabilitasi bukanlah sesuatu yang enak. Kita bayangkan kalau kita sakit lalu kita masuk ke dalam suatu tempat atau ruang rehabilitasi. Tentu akan banyak sekali aturan-aturan yang harus kita taati, termasuk memakan obat walaupun terasa pahit. Jadi kita masuk ke ruang rehabilitasi itu dengan kemauan kita sendiri dan dengan sadar bahwa kita akan banyak menderita supaya akhirnya kita bisa sembuh. Demikian juga ketika kita masuk dalam rehabilitasi Tuhan, maka kita harus siap untuk menderita, siap diproses, siap dibuang segala kedagingan kita, dan semua itu tentu akan sangat menyakitkan kedagingan kita. Namun kita tahu dan sadar juga bahwa dengan membuang segala kedagingan itu, maka berarti kita sudah siap untuk masuk mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kita masuk ke dalam tempat rehabilitasi, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Maka akhirnya ruang atau tempat rehabilitasi itu menjadi sia-sia. Rehabilitasi yang bagaimanapun hebatnya, dengan segala modern atau segala kehebatan fasilitas tersebut, kalau kita tidak disiplin, maka akan berakhir dengan sia-sia belaka. Demikian juga dengan rehabilitasi yang Tuhan lakukan. Kalau kita terus memberontak, kalau terus kita tidak mau taat kepada Tuhan dan seterusnya, maka rehabilitasi juga itu akan berakhir dengan sia-sia. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita renungkan sejenak pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Apakah rehabilitasi yang kita terima sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya menurut kehendak Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.